Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita bahas lagi terkait bagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari seluruh komponen peradilan nasional. Berarti peradilannya bersifat nasional yang dimana ada di seluruh Indonesia, anak-anak. Pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan. Nah, dalam peradilan Indonesia pun ada hierarki atau tingkatannya, serta komponen yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Nah, karena apa? Karena dengan adanya ini kita perlu namanya adanya prosedural dan saling berkaitan. Jadi adanya berkas-berkas yang harus diikutin dan ditaatin. Nah, lihat anak-anak, sistem peradilan kita dilambangkan dengan timbangan dan palu. Dimana timbangan ini memiliki arti kita harus netral. Sistem peradilan di Indonesia harus bersifat netral dan tidak memihak siapapun, negara maupun rakyat. Nah, dia harus fokus sama sumpah jabatannya bersifat netral. Selanjutnya ada palu. Palu dipergunakan untuk memutuskan segala tindakan. Nah, sistem peradilan di Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Nah, tugas kalian di sini terutama sila kelima dan kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. Tugas kalian tulis di kolom komentar YouTube sila kelima dan isi Undang-Undang Dasar pasal 24. Oke, sebagai presensi hari ini. Selanjutnya, mencermati sistem peradilan Indonesia, ada klasifikasi lembaga peradilan. Berarti adanya pembagian dalam lembaga peradilan, karena lembaga peradilan ini tidak serta-merta semuanya itu difokuskan di peradilan umum misalkan. Tidak anak-anak, tapi ada pembagiannya. Jadi ada klasifikasinya. Pertama ada peradilan umum bersifat umum, di mana ini mengadili pada tingkat masyarakat umum, di mana seperti kasus perampokan, pencurian, pembunuhan, tindakan pidana ini berada di pengadilan umum. Kalau di pengadilan agama ini memutuskan terkait rumah tangga, hak waris, hak asuh anak, dan sebagainya. Kalau misalkan peradilan militer ini mengadili pada tingkat angkatan militer. Kalau pengadilan tata usaha ini mengatasi sengketa antara negara dengan rakyat. Nah, adanya perangkat lembaga peradilan. Mahkamah Agung selaku pengadilan tertinggi di Indonesia dari semua lingkungan peradilan. Jadi Mahkamah Agung ini mahkamah yang tertinggi atau lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Jadi Mahkamah Agung ini semua lembaga peradilan yang anak-anak tidak hanya Mahkamah Agung, tapi karena Mahkamah Agung lembaga pengadilan tertinggi, maka lembaga peradilan tertinggi dan anak-anaknya wajib mengikuti arahan untuk netral, ya, berdasarkan sumpah jabatan mereka ketika mereka disumpah untuk mengikuti aturan jabatannya mereka. Mereka harus bersifat netral, tidak boleh memihak salah satu pihak, karena ingat lambangnya adalah timbangan, di mana tidak boleh berat sebelah. Selanjutnya, ada Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Nah, anak-anak, tugas Mahkamah Konstitusi ini salah satunya terkait judicial review. Judicial review itu apa? Merevisi pasal-pasal atau aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, ada isu hangat saat ini mungkin kalian ingat, bahkan mungkin kalian tahu sekarang ada terkait Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, di mana saat ini sedang panas-panasnya anak-anak rakyat Indonesia merasa tidak terima akan undang-undang tersebut. Bahkan kemarin kita lihat sendiri anak-anak terjadinya demo besar-besaran. Nah, di sini masyarakat Indonesia bisa meminta judicial review kepada Mahkamah Konstitusi untuk merevisi atau membatalkan atau menghapuskan pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Seperti itu. Jadi tugasnya Mahkamah Konstitusi adalah menjudicial review atau merevisi pasal-pasal yang tidak sesuai. Selanjutnya ada Komisi Yudisial yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. KY sendiri bersifat mandiri dalam pelaksanaannya, kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Nah, lembaga peradilan umum dilaksanakan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Tugasnya apa? Di sini memutuskan tindakan pidana apapun itu, terkait pembunuhan, perampokan, pencurian, seperti itu anak-anak. Ini bersifatnya umum ya.
Selanjutnya ada peradilan agama, dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, di mana pengadilan agama ini memutuskan untuk perceraian, hak waris, wakaf, pokoknya berbau terkait agama, termasuk hak asuh anak. Selanjutnya ada peradilan militer yang melaksanakan kekuasaan hakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran, di mana ini memutuskan untuk segala angkatan ketika melakukan kesalahan maka diadili di pengadilan militer. Jadi punya peradilannya sendiri anak-anak, tidak serta-merta ketika tentara melakukan kesalahan maka diadili di pengadilan umum, tidak. Jadi ada pengadilan militer yang menetapkan hukuman terkait angkatan militer. Nah, perangkat peradilan tata usaha negara. Di sini salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat mencari keadilan terhadap sengketa atau tata usaha negara. Jadi, ketika ada sengketa antara rakyat dengan negara terkait tanah ataupun terkait lahan, terkait apapun itu bisa dilakukan di pengadilan tata usaha negara. Selanjutnya, berdasarkan Pancasila, lembaga peradilan berperan menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bersifatnya netral, ya, harus menegakkan hukum dan keadilan. Nah, sikap yang sesuai dengan hukum. Kita harus menaati hukum anak-anak karena apa? Ketika kita tidak memiliki hukum, maka kita akan bingung apa yang mau kita lakukan. Maka perlu adanya hukum yang mengatur perilaku dan tindakan kita dalam bermasyarakat. Seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalian harus tahu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu apa. Yang pasti yang harus kita ingat adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Selanjutnya mempertahankan tata tertib hukum yang ada. Jadi kita harus taat hukum. Seperti misalkan kalau di lingkungan sekitar kalian, ketika ada tamu, maka harus lapor ke RT, seperti itu. Ketiga, menegakkan kepastian hukum. Nah, sikap yang bertentangan dengan hukum serta sanksinya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hukum merupakan perilaku yang peraturannya terdapat pada KUH pidana atau perdata. KUH pidana itu berarti terkait perilaku, kalau misalkan KUH perdata itu terkait uang, sengketa, dan sebagainya. Nah, menurut pasal 10 Undang-Undang KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku melanggar hukum adalah hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Jadi ketika hakim atau jaksa memutuskan sanksi terhadap orang yang melakukan pelanggaran, itu udah ada pasalnya anak-anak. Jadi diatur, misalkan dia hukumannya 10 tahun penjara dengan denda sekian. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta hakim itu misalkan gak suka sama orangnya dia akan memutuskan 30 tahun, tidak. Jadi hanya berdasarkan pasal-pasal yang berlaku. Ketika dia memiliki pasal berlapis atau pasalnya double, maka hukumannya pun akan ditambah seperti itu. Makanya ada hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan. Oke anak-anak, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.